Fastakbaru, dan ternyata mereka adalah sombong, congkak. Dan inilah awal kehancuran daripada makhluk yang namanya iblis. Jadi saat suruh hormat kepada Nabi Adam, tidak mau dan aba wastakbaru. Dan itu pun juga lihat, sebab kehancuran kita hari ini juga adalah kesombongan. Kalau sudah orang dikuasai kesombongan, maka kehancuran ada pada dia. Sombong bermacam-macam sebabnya. Lihat, orang sombong tidak akan menjadi baik. Dinasihati susah. Sombong karena hartanya. Sombong karena ilmunya. Sombong karena keturunannya. Anak kiai bukan kiai, tapi merasa kayak kiai terus dinasihati susah. Padahal dia bahlulnya super bahlul. Ya. Tetap mentang-mentang bapaknya kiai dipikir langsung alim. Ya enggak ada. Tetap bahlul dia kalau ngaji. Cuman sombong betentang-betentang ke sana kemari dengan kekayaannya, dengan tahtanya, dengan kelebihan yang Allah berikan. Sombong dengan kelebihan itu sangat rendah, sangat jelek. Bagaimana sombong dengan sesuatu yang enggak ada. Gaya tok itu. Mobilnya minjem, rumahnya kredit, wajah gua kayak orang kaya. Ini kan model ini sombong yang tidak dimiliki, action saja. Ini lebih serem lagi tuh manusia. Gaya tok itu. Action semuanya hasil ngutang itu belum dibayar lagi. Tagihannya sudah enggak. Cuman petentang-petentang kalau kemana sudah kayak miliknya sendiri. Sampai hajinya pun minjem. Umrah ngutang. Ayo model apa ini? Sebetulnya dia membesarkan kesombongannya. Umrah ngutang bukan dilarang. Akan tapi kalau menjadikan dia hanya pengen pamer ibadah saja, pengen umrah keluarga pakai ngutang loh. Itu kan gayanya iblis, bukan karena Allah. Tidak akan beruntung orang seperti itu. Nah, ini sombong. Sombong itu biasanya hanya memperatakan madhar atau kebiar zohir, tapi tidak menunjukkan hakikatnya. Tidak menuju hakikat. Pengen dianggap sebagai orang yang sukses. Sombong. Halus, sombongnya halus. Di kota mah nyungsep dia. Susah, tapi kalau pulang ke kampung tuh kayak orang kaya bagi-bagi duit. Wah, pinjem pakai mobil rental setiap lebaran itu. Sehingga tahun ini dibilang, kamu kenapa nggak pulang? Aduh, kalau pulang saya kan harus bagi-bagi duit. Nih, lagi nggak ada duit nih. Ya harus ngutang nanti. Action. Subhanallah. Termasuk dalam dunia ilmu. Orang sombong gampang merendahkan orang lain. Itu bahaya sekali. Lihat. Anda jangan berguru dengan orang yang merendahkan orang lain. Sementara perbedaan ulama masih banyak. Tapi gampang merendahkan, wah ini. Coba kalau kami ngomong begini saja. Di saat Anda hatinya normal, pikirannya cerdas, normal. Kira-kira Anda nek enggak kira-kira? Ini omongan saya, ini paling benar. Ini pendapat paling hebatnya. Nggak ada orang seperti saya ini. Enak enggak? Nggak enak banget. Nah, kalau Anda masih ngikut orang model sombong begini, itu pasti berbohong, merasa paling pintar, di kiri karena banyak orang alim. Loh, kita tuh cerdas juga di dalam nyikapi kesombongan seseorang. Nah, kita jangan sombong. Nah, kesombongan ini batarul haq. Kata baginda Nabi SAW. Itu bisa jadikan sebab, bisa menjadikan dasar. Sombongnya orang itu adalah cara dan sebab. Sebab sombong bisa saja karena dia menolak kebenaran, atau orang sombong akhirnya menolak kebenaran. Bisa jadi begitu maknanya. Al-ghibru batarul haqqi. Al-ghibru batarul haqq, kata Nabi. Orang sombong kayak apa sih? Bukan orang pakai baju bagus, bukan. Pakai baju bagus kok sombong, memang dia punya. Mungkin Anda boleh pakai mobil mewah, mobilnya sendiri. Hartanya melimpah. Ya boleh dinikmati, yang penting tidak boleh merendahkan orang lain. Maka kata baginda Nabi, al-kibru itu adalah batarul haqqi wa ghamtun nasi. Orang sombong itu adalah batarul haqq, menolak kebenaran. Sehingga diberi pesan kebenaran nggak mau. Termasuk model yang kami singgung. Belajar itu, kebenaran itu datang dari manapun harus kita terima. Membiasakan kita menerima kebenaran dari manapun. Dan dari siapapun selagi itu benar, ya sudah, kita harus insyaf. Ini. Ada orang kalau menerima kebenaran milah-milah. Sehingga pengajiannya pun di model-model. Mohon maaf.
Pengajian di model-model. Pengajian ada kelas orang kaya. Ini orang-orang kaya. Action pengajian. Harus ini pengajian orang kaya. Sehingga dia itu kalau sudah pengajian orang kampung, salah, bukan level saya. Memang orang kaya. Termasuk bergurunya. Ini juga fenomena atau ini sebuah gejala yang ada di masyarakat yang kadang mohon maaf ini sombong halus. Karena iblis itu akan mengajari sombong seperti dia. Mengajari manusia untuk sombong. Karena dia tahu kunci sukses yang masuk neraka paling dalam kan sombong. Sehingga dia ingin mengajarkan ilmu sombong kepada manusia. Agar menjadi kawannya. Karena dendamnya iblis itu terus kepada manusia. Kisah Nabi Adam itu. Nah, termasuk yang ngaji, berguru, belajar. Itu kadang ada pemilah. Ustadz, maunya yang ngajar hanya ustadz terkenal saja. Kalau ustadz kampung nggak mau, Masya Allah. Ini hari ini sudah mulai ada. Karena sekarang kan dulu itu kan ustadz terkenal kan jarang. Sehingga kita itu terikatan kita dengan kiai kampung kita tuh Masya Allah luar biasa. Sehingga selamat iman kita, akidah kita. Kiai di kampung kita lihat. Setiap lebaran kita datang ke tempatnya. Kalau ada masalah datang ke tempatnya minta doa dan seterusnya. Masya Allah. Kalau beliau lewat pun anak-anak kecil kita berdiri, menghormat dan seterusnya. Hari ini terlalu banyak contoh yang nggak jelas misalnya. Ya, begitu mudahnya media sosial. Sehingga ada makanya orang viral ya. Ada ustadz masyhur, ustadz terkenal dan sebagainya. Ada memang ustadz terkenal yang baik juga ada. Baik di Indonesia atau di luar negeri sana ada ustadz terkenal yang baik. Akan tapi tidak semua yang terkenal itu adalah juga baik. Bahkan bukan ada yang tidak berilmu juga. Bahkan ada yang membuat fitnah juga dan seterusnya. Cuman kadang-kadang kita ini sudah terlalu terpesona dengan gebiar ruah. Sehingga maunya pengajiannya ya sama ustadz terkenal itu. Sehingga ini adalah gejala buruk yang ada di masyarakat kita. Sehingga ngaji sama kiai kampungnya sudah tidak semangat lagi. Ngaji dengan kiai kampung tidak semangat lagi. Apalagi sudah merasa dia pernah duduk sama ustadz terkenal di kota sana. Lihat aja. Sama orang ustadz kampung kayak di belakang, kemudian sambil melihat, mukanya sudah muka kayak ngoreksi, padahal dia bahlul juga sih. Mukanya. Bukan khusyuk seperti dulu. Sementara kiai kampung ini, Masya Allah, wali-wali tersembunyi dia. Ngajar tanpa pamrih baratnya. Dikasih uang 100 ribu, 200 ribu disiumi bukan karena cinta dunia, menganggap ini sebuah keberkahan. Lihat sambil bekerja dan sebagainya. Allah. Nah ini karena sudah gaya sombong tuh ada, sehingga belajar itu nggak mau dengan orang-orang semacam itu. Sehingga tahun ini, atau sebelum-sebelumnya juga, kami sangat sering untuk menghimbau agar kita kembali kepada ulama-ulama di kampung kita yang mereka lebih tulus. Mereka Masya Allah mujahadahnya luar biasa. Sehingga tidak merengek dia, cari nafkah. Kalau siang musim panen, dia manen padinya orang itu dengan cara mendapatkan upah. Kalau bahasa Jawanya derep lah. Kemudian subhanallah habis itu jam 4 sore langsung bergegas jalannya buru-buru ke kelas ngajar di madrasah diniyah yang disitulah kita semuanya kenal sholat. Coba Anda kenal sholat di mana? Di kampus waktu Anda ngambil fakultas kedokteran, fakultas ekonomi, fakultas psikologi, ya enggak ada itu semuanya belajar sholat kan? Kita belajar sholat di kampung kita, di surau-surau kita. Bahkan yang katanya ulama besar pun coba tanyakan Anda belajar sholat di mana? Yang bukan anaknya kiai ya, kalau kiai memang di rumahnya pondok. Coba Anda belajar pasolatan di mana? Di kampung, di musola, di surau-surau. Dari siapa? Itu dari guru yang istimewa, yang ikhlas. Yang kita pun sudah mulai merasa lebih hebat dari dia itu loh. Kita sudah mulai sombong. Makanya kembali kalau Anda ingin selamat kami serukan. Yuk kembali berpegang pada kiai-kiai di masyarakat kita. Hidupkan mereka. Hidupkan budaya-budaya mereka. Karena hari ini memang banyak perubahan, sehingga beragama kita itu beragama nggak jelas pada akhirnya. Kalau punya permasalahan kita bukan bertanya kepada ulama, tapi browsing tanya kepada Kiai Haji Google. Padahal ini akidahnya siapa, imannya siapa, langsung kita ambil dan kita percaya. Dengan alasan lebih praktis kalau tanya ustadz bulat. Memang ada sebagian ustadz pinter tapi tidak fasih, tapi bukan berarti salah. Ada keberkahan loh ya di balik ketulusan kita dengan guru-guru di kampung kita itu. Maka kami himbau.
Kami juga tidak bangga kalau Anda misalnya sangat mencintai atau kagum cinta kepada kami, lalu Anda tidak hormat dengan kiai kampung Anda. Ini musibah juga bagi Anda. Justru kehadiran kami itu bagaimana kita semuanya punya sadaran bahwasanya kita perlu kembali kepada guru-guru yang selama ini mengajari di kampung kita. Yang ngajari Al-Quran, yang ngajari wudhu kita, ngajari sholat kita, ngajari akhlak mulia di kampung-kampung, ngajari fikih kita. Ini. Nah, sombong itu bisa terwujud di situ. Makanya Batarul Haq menjadi orang menolak kebenaran. Padahal dikirim ke dalam dirinya. Dikirim ke rumahnya. Dia mengatakan, oh bukan level saya. Macam-macam modelnya. Itu kan ada pengajian jamaah haji. Pengajian alumni jamaah haji. Waduh, rajin kalau sudah pengajian jamaah haji. Kan sekaligus tampak kalau dia sudah pernah haji gitu loh maksudnya. Nah, maka diajak pengajian yang lainnya, oh kan sudah punya kajian khusus kita, pengajian kita kan spesial. Ya. Jadi pengajian yang belum haji itu bagi dia lah. Ini model, anggap saja. Kalau Anda merasa ya tinggal sadar saja, kalau tidak ya Alhamdulillah itu saja. Maksud kami untuk membenahi. Sehingga hari ini belajar kayak susah sekali. Kenapa? Kita itu salah cara memilih berguru. Kita berguru dengan sesuatu yang menyusahkan. Sampai suatu ketika Anda sebuah masjid ini bicara tentang kesombongan dalam mendidik masyarakat dengan gaya sombong. Sebuah masjid itu memang ramai pengajiannya. Dan memang ramai kita. Dan dengar beritanya ramai pengajian itu. Cuman dengan kebiasaan mengundang ustadz-ustadz, bahasa mereka ustadz-ustadz terkenal nasional. Pas datang, ketemu dia dengan dia. Ngomong. Minta, Buya, harapan kami Buya bisa ngisi di masjid kami. Dan dia bangganya cerita masjid ini kami makmurkan dan ngundang ustadz-ustadz nasional saat ini. Ustadz-ustadz terkenal lah begitu. Cuma tidak tahu mulai kapan kita dijejer, didudukkan sebagai ustadz terkenal. Tidak tahu mulai kapan. Menurut dia barangkali, versinya dia itu. Akhirnya kita di urutan yang ke-7 itu. Sudah dijadwal 1 tahun itu, kita di bulan yang ke-7 atau bagaimana. Lalu dia ngadu, masuk kalau Buya bisa di sini, kalau tidak bisa di rumah Buya. Oh begitu. Akhirnya dengan bahasa lembut kami, mohon maaf Pak, kalau bisa ini Buya dihapus saja. Saya dihapus dari sini. Hapus saja dari sini. Lalu kenapa enggak? 1, supaya hapus ya. Masih banyak barangkali kalau ustaz terkenal, enggak usah harus saya. 1. Yang kedua, saya ingatkan. Anda itu meracuni masyarakat pada akhirnya. Sehingga masyarakat Anda menjadi terbiasa sama orang terkenal. Coba, waktu ada pengajian ustadz kampung, ada yang datang enggak? Enggak ada, sepi. Ya karena sepi itu ya makanya saya undangkan ustadz yang terkenal. Bukan karena Anda biasakan dengan ustadz terkenal, sama ustadz kampungnya jadi enggak mau. Sementara ustadz terkenal ilmunya juga enggak, belum tentu. Hanya pintar ngomong saja, ya itu saja yang diceritain kan. Hanya karena seumur hidup sekali ketemu, ya seolah-olah luar biasa. Padahal suri toladan kepada ustadz kampung itu penting. Ya, kita sering merendahkan kiai kampung kita, yang mbah kita meninggal, beliau yang sibuk. Kakek kita meninggal, beliau yang sibuk, kita remeh. Akhirnya betul, setelah berjalannya waktu, sepertinya donaturnya sudah nggak ada, nggak mampu. Nggak ada lagi. Runtuh, lihat, kita kelewat sepi, mana ada pengajian, sudah nggak ada lagi di masjid itu. Kenapa? Sudah tidak ada ustadz terkenal. Ustadz kampungnya sudah keteteran menghidupkan kembali. Gara-gara dibudayakan dengan budaya semacam itu. Hati-hati. Para pengurus majelis taklim, jangan action hanya mengundang ustadz-ustadz terkenal. Anda baru hebat kalau budaya menghadirkan kiai kampung yang benar, yang berilmu, yang berakhlak, bisa jadi contoh, yang tidak terkenal. Kemudian kalau Anda bisa makmurkan, berarti Anda hebat itu. Nah, jangan action mengundang. Nah, sehingga kalau kita memakmurkan masjid bukan karena Allah, juga bermacam-macam nanti caranya. Yang penting rame, bukan yang penting manfaat. Ini bahaya juga. Berarti ngedikan kesombongan kita sebagai pengurus majelis taklim, kesombongan kita sebagai ketua majelis taklim, kesombongan kita sebagai pengurus yayasan dan sebagainya. Bukan karena Allah lagi, hanya ngedikan kesombongan. Biar disanjung ramai. Loh, ramai karena Allah benar. Tapi kalau bukan karena Allah, yaitu membangun kesombongan. Kita lanjutkan bahasanya. Fastakbaru wa kanu qauman 'alin. Mereka itu kaum-kaum yang sombong. 'Alin itu tinggi, maksud sombong. Ya inilah model-model pengikut Firaun. Jadi kita ini juga pengikut Nabi Muhammad kalau pakai akhlaknya Firaun ya enggak selamat pada akhirnya. Ini kami singgung masalah kesombongan itu merusak kita di hari ini. Tolong budaya-budaya hidup kita harus kita
Kembalikan dengan budaya-budaya yang menjadikan kita mudah menerima kebenaran. Disambung kalau hadis Nabi tadi bahwasanya al-kibru baturul haqqi, yang namanya sombong itu menolak kebenaran, ada lagi ghamtun nas, merendahkan manusia. Menganggap dia adalah lebih bagus dari yang lainnya, sehingga mengatakan orang lain bukan level saya. Itu bukan bagian saya. Sampai nanti model sekolah, nyekolahkan anak harus sekolah mahal, action, padahal dia nyungsep utangnya bolak-balik. Kadang kami heran, ada sebagian, ada suatu ketika ini kejadian ya di alam nyata lah. Kami punya anak-anak masih sekolah di madrasah di luar sebelum ada pondok ini. Yang bayarnya tuh per bulan 75.000. 75.000 kan juga banyak lah, 75.000. Nah, 75.000 kan biasanya kan sekolah kan ada gratis dan sebagainya. 75 kalau tidak salah mungkin. Atau berapa gitu. Tiba-tiba ada seorang ibu mau menyekolahkan anaknya dan dia kerepotan urusan keuangan. Dia minta bagaimana Bu ya saya nyekolahkan keuangan anak saya. Ibu, berapa Ibu? Sudah 2 bulan saya nggak bisa bayar. Masya Allah. Oh, Ibu berapa sebulannya? Sebulannya 1.200.000. Kaget ya. Anak saya 75, ini 1.200.000. Anak saya ini 1.200.000 buat 1 tahun buat anak saya. Terus Ibu kerjanya apa? Enggak ada. Ajib, lu kenapa dalam hati saya? Kenapa Ibu maksakan anak sekolah? Action. Sekolah di tempatnya orang kaya, langsung dipikir langsung kaya dia. Kemudian gayanya ibunya sambil nunggu, sambil kulineran. Yang tersiksa suaminya suruh kena terik matahari, istrinya hanya ngantri di sekolah kulineran nanti. Habis itu pamer kiriman laptop, beli dari luar negeri 1 yang saya terpesona. Ini gaya hidup. Ayo coba. Nyekolahkan anak, bukan yang penting maslahat. Termasuk gaya sombong. Dan kadang tampak juga di dalam pondok seperti ini, Al-Bahjah sendiri. Seolah-olah kalau masuk kelas tafakuh adalah rendah. Ini kan, atau menjadi sombong. Merasa tafakuh sombong. Ini ada. Kalau sudah masuk kelas formal itu pindah ke tafakuh kayaknya, jadi ini akan kesombongan. Kalau pengen sukses saja mudah. Untuk selamat saja mudah. Memang itu kita didik, ada 1-2 dari anak-anak namanya manusia kan perlu dididik. Jadi ada, dulu juga ada, antara anak SD dengan anak penghafal Quran. Itu ada sedikit tampil beda kayak sombongnya orang yang penghafal atau yang di SD karena merasa bahwasanya sekolah apa gitulah. Nah, ini kan perlu dididik juga. Bayangkan di satu wadah saja kadang-kadang model begitu, di luar lebih banyak lagi. Nah, kan tapi ini pendidikan untuk semuanya. Pastikan Anda bukan golongan orang-orang yang sombong itu. Bukan golongan orang-orang yang sombong. Akan jauh dari kebenaran. Sombong adalah tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah, tidak akan mendapatkan kemuliaan, bahkan ancamannya juga serem di akhir ayatul jannah. Serem ancamannya ya, di akhir ayatul jannata. Man kana fi qalbi mithqalu dzarratin minal kibri. Kalau ada sekelumit kesombongan, sekecil, secercap, secuil kesombongan di dalam hati, menghantarkan ke neraka. Bisa menghantarkan itu bisa saja dia akan diseksa dengan kesombongannya, atau dari kesombongan ini membawa dia melakukan hal yang haram lalu benar-benar di neraka. Itu loh namanya sombong. Baik, kita lanjutkan. Faqalu anu'minu li basyaraini mithlina. Kata Fir'aun dan yang orang-orang pembesarnya Fir'aun, gimana? Apakah kita suruh beriman dengan manusia-manusia sama kayak kita? Apa bedanya? Apalagi Fir'aun itu di atas angin, ibaratnya begini ngomong, ini kan yang didik saya, yang ngerawat saya. Oh, makan dengan saya, Fir'aun yang ngerawat kan apa? Nabi Musa yang ngerawat kan Fir'aun. Dia sama dengan kita, ngapain kita harus patuh dengan orang di Basyara ini? Dengan 2 manusia, Nabi Harun sama Nabi Musa. Mithlina yang sama dengan kita, apa bedanya? Berarti kita akan salah. Kalau kita sampai percaya, hormat dia, muliakan. Wa qaumuhuma lana abidun. Sementara kaumnya itu, siapa yang dibawa oleh Musa saat ini? Yang ikut Musa itu siapa? Baik yang ikut secara langsung atau ikut kontes sihir waktu itu. Waktu pertandingan sihir, yang kalah dengan mukjizat Nabi Musa lalu tunduk. Itu kan semuanya pengikutnya Fir'aun, abidun. Yang menghambakan diri kepada Fir'aun. Budak-budak Fir'aun, maksudnya begitu. Coba, ente mau ikut Musa sama Harun. Yang ikut Musa sama Harun siapa? Budak-budakku dulu.
Nah kok kita akan percaya? Nah, itu kan bahasa di dalam meruntuhkan lawan, ya, bahasa ya dialognya seorang. Orang itu gak diikuti loh. Ya, dia pengikutnya siapa? Ini juga masuk di dalam dunia dakwah itu, subhanallah, kalau kami mengamati ini kesombongan. Sehingga pengikut itu bisa jadi label bagi seorang yang sombong. Jadi begini loh. Coba yang ikut kita siapa? Lihat tuh orang-orang besar tuh, lihat pejabat-pejabat ikut kita. Orang-orang kaya ikut kita. Nah ini sebenarnya kan Ustadz menyombongkan dirinya kan ya, kayak model Fir'aun itu loh. Jadi rupanya dia yang pengen mengangkat dirinya nggak mampu, lalu melihat langsung siapa yang pernah datang ke sini, lihat pejabat ini, orang kaya ini, jangan kita semuanya ini. Sebetulnya ingin mengatakan aku adalah orang hebat. Ini gaya-gaya sombong model baru juga yang semacam itu. Sehingga Nabi langsung memangkas, membatasi. Man tawadhu'a li ghaniyyin lihinahu dhaba anhu thulutha dinihi. Orang yang dekat sama orang kaya, tawadhu kepada orang kaya, bukan dekat. Orang tawadhu kepada orang kaya karena kekayaannya 2/3 imannya runtuh. Apalagi kelas ulama, kelas ustadz. Tawadhu maknanya ngerendah. Tapi hormat dalam arti memang layak dihormat karena ubannya, karena tuanya, karena kesolehannya sah. Akan tapi yang merendah karena jabatan seseorang, yang merendah karena kekayaan seorang runtuh. Bahkan dalam pernikahan pun juga rendah banget itu, coba. Seorang laki-laki menikah dengan perempuan karena kekayaannya, lihat. Masuk rumahnya sudah bingung kayak orang kikuk. Kaya rumahnya, rumah megah. Dia terhinakan, dia belum apa-apa. Seorang perempuan menikah dengan seorang laki karena kekayaannya, lihat. Dia silau dengan kekayaannya, lihat. Bukan melihat cinta, kasih, bukan hanya melihat kekayaannya, runtuh dia. Ini membangun kesombongan, kadang dengan pengikut. Sehingga kalau kita bicara tentang jah atau pangkat yang menjadikan sombong itu, kadang dibeli. Orang membeli loh tahta, membeli pangkat untuk membesarkan kesombongan. Dia bayar triliunan, miliaran hanya untuk bisa menjadi seorang kuwu misalnya. Atau ini, membeli. Nah ini adalah kalau kita pahami merendahkan pengikut untuk merendahkan siapa yang diikuti. Merendahkan pengikut yang ngikuti siapa dia. Pengikutnya cuma begitu toh. Siapa dia itu? Ini hasud juga. Coba kalau pengikut kita siapa dulu, lihat orangnya. Masya Allah lah, ini sombong, gaya model baru. Ini bisa jadi pondok ini. Kadang-kadang kita suka kaget, ada anaknya ini aja sekolah di sini, anaknya ini sekolah di sini, anaknya ini sekolah di sini. Ya alhamdulillah. Cuman maksudnya apa ente cerita begitu? Itu mau nyombongkan tentang pondok ente atau bagaimana? Gitu. Anaknya ini pada sekolah di sini ya. Kalau ente promo saja, usah pondok ada programnya. Tapi kalau masuk kesombongan kita akan rugi. Nah, bicara sombong Imam Ghazali rahimahullah panjang lebar bicara sombong, subhanallah. Luar biasa namanya kesombongan meruntuhkan. Bahkan sombong tuh dengan model tawadhu juga ada loh. Sombong. Ya alin, abidin, ini kan kalimat mustakbirin. Alin. Menuju orang yang abidin, merendahkan diri. Sombong itu luar biasa. Sampai di... Sombong ini bukan tampak dengan mobil mewahnya, bukan. Sombong itu kadang-kadang, mohon maaf, ada mungkin di majelis begini. Atau di kalangan orang-orang yang Masya Allah. Ada satu orang kalau duduk itu Masya Allah, duduknya sopan sambil menundukkan kepala di depan seorang alim begitu, sambil lirik kiri kanan. Ini orang kok pada tidak punya adab, semuanya sombong kayaknya, tidak ada yang tawadhu kayak saya. Dia ngomong gitu nggak sadar kalau itu untuk sombong baru lagi. Dia merasa tidak ada yang tawadhu kayak saya ini, kok begitu akhlaknya, tidak punya. Orang pada sombong semuanya. Ya. Halus makanya sombong. Nah kita ayo belajar apa yang Allah berikan pada anda. Kekayaan jangan menjadikan sombong, tahta jangan menjadikan sombong. Orang kaya tidak harus kekayaan jadi sombong. Banyak orang kaya tawadhu, sehingga kadang anak-anak dididik kesombongan dan sebagainya, dididik kesombongan sehingga action gaya hidupnya menyiksa dan seterusnya. Baik, sombong-sombong lagi.
sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.